Sampai hari ini kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami besar, Tuhan kami hidup, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang membela, Allah yang menolong kami. Kami bangga untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Tatkala kebanyakan orang sudah mulai beristirahat, kami diberikan kesempatan untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kami dan percaya pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, sebelum kami menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami dalam selembar kertas yang kami bawa di altar kudus, Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami, kuasa-Mu turun atas kami, lawatan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga malam hari ini secara khusus dalam ibadah fasting and breakthrough prayer, bukan hanya sekedar ibadah rutinitas yang kami hadiri secara online, tapi ibadah ini menjadi ibadah kemajuan iman dalam hidup kami. Ibadah ini menjadi ibadah di mana kami mengedepankan Kristus dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami Allah dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Bapa, pulihkan yang berbeban berat, beri kelegaan buat mereka yang susah, beri penghiburan buat mereka yang menderita. Sehingga malam hari ini tatkala kami diam di altar kudus Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami dikuatkan, kami dihibur, kami mengalami kasih Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau sendengkan hati hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk kita kembali ada dalam Breakthrough and Fasting Prayer. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan secara khusus malam hari ini tentang pergunakan waktu yang ada. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sehingga kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita diberikan kesempatan untuk menjadi berkat, kita diberikan kesempatan untuk menolong orang, kita diberikan kesempatan untuk menguatkan orang lain, pakai, gunakan. Sama-sama bilang sama saya harus pakai, saya harus gunakan. Amin. Karena itu kesempatan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang secara khusus kita harus persiapkan hati kita. Kita harus persiapkan hidup kita untuk lebih lagi mempergunakan waktu yang ada. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan apa dibilang ayat 16? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada setiap kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang gak gampang, saudara. Hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang berat, hari-hari di mana kita perlu kekuatan ekstra untuk lakukan apa yang menjadi bagian kita. Hari-hari di mana kita harus maju melangkah, bukan lagi menangisi masalah kita, bukan lagi menangisi pergumulan kita. Pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat, dan hari-harinya akan semakin singkat. Kalau kita berleha-leha, kita bersantai-santai, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam non-stop. Iya kan, 24 jam dalam sehari, maksud saya 7 hari dalam seminggu. Kita diberikan kesempatan, semua sama. Tinggal bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Kita bersyukur karena melalui wadah komunitas doa pagi ini kita dilatih untuk memulai hari bersama dengan Tuhan, baik melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Karena ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tolong kita untuk melangkah di sepanjang hari berjalan. Lihat ayat selanjutnya, Mazmur 90 ayat 12. Ini perkataan Musa. Musa bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi itu yang kita doa dalam hidup kita. Tuhan tolong saya, agar saya mempergunakan waktu yang ada. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang istri, saya sebagai orang-orang muda, biarlah saya mempergunakan waktu yang ada. Setiap kita diberikan waktu yang sama. Jangan justru kita mempergunakan waktu itu dengan sia-sia. Karena waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan, kita sudah ada di bulan Maret, hampir kita menyelesaikan bulan Maret ini. Beberapa hari ke depan, lihat, Januari, Februari, Maret, selesai 2022. Cepat waktu ini berlalu. Itu sebabnya pastikan setiap kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Kita harus pergunakan hidup kita dengan baik, dengan benar, agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Lihat, sebelumnya Musa bilang ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena Musa menyadari hidup sementara. Pagi bertumbuh dan berkembang, malam segera lisut. Berarti hidup itu singkat, waktu itu singkat. Sama-sama bilang sama saya, waktu hidup saya singkat. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita gak pernah tahu kapan rumah kita sudah selesai. Itu sebabnya waktu yang ada saat ini, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang anak, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Pergunakanlah, pakailah, berhikmatlah, bijaksanalah menggunakan waktu yang ada. Itu sebabnya Tuhan bilang, berdoalah dan berjaga-jaga. Bukan hanya berdoa, tapi ada bagian kita berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita gak pernah tahu kapan waktunya itu datang. Kapan kita kembali pulang, kapan atau Yesus datang kembali kepada kita terlebih dahulu, kita gak pernah tahu. Tapi tugas kita adalah memberikan waktu yang terbaik. Tugas kita adalah meluangkan waktu yang terbaik. Pakai setiap waktu yang ada, gunakan setiap waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hidup singkat. Di waktu pagi berkembang, di waktu siang, di waktu petang lisut dan layu. Nah, saya pelajari begini. Karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Ya, ini dulu dasarnya. Hidup ini singkat. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, maka kita harus bijaksana. Karena hidup ini singkat, maka kita harus mempergunakan waktu yang ada.
Karena waktunya terus berputar. Saudara berleha-leha, saudara santai, atau saudara bekerja keras, saudara semangat, semua sama, waktu berjalan. Saudara hanya menghabiskan waktu main handphone, saudara hanya menghabiskan waktu tidur-tiduran, saudara hanya menghabiskan waktu jalan-jalan. Saudara dikasih dalam Tuhan, semua waktu berputar. Pada akhirnya kita minta hati Tuhan, beri saya hati bijaksana, supaya saya mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Pastikan setiap kita menyadari waktu ini singkat. Selama kita hidup, pakai itu. Dalam mempergunakan waktu yang ada beberapa hal yang saya mau bagikan dalam mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama, dengar baik, stop atau jangan lagi bermain-main dengan dosa. Ini mutlak, ini suatu keharusan. Kalau kita dalam mempergunakan waktu yang ada, dalam kita menyadari, kita tahu nih, hidup ini singkat. Kita kita tahu waktu yang berlalu tidak akan bisa terulang lagi. Tapi kita masih tetap lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sebut kita jadi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Lihat, Tuhan Yesus pernah mengumpamakan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana persiapkan segala sesuatunya. Tapi yang bodoh, dia tidak menyiapkan segala sesuatu, dia tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya pastikan jangan sampai kita terlena di dunia ini, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa kita selamanya hidup di dunia ini. No, akan ada waktunya kita pulang. Kita akan ada waktunya kita kembali kepada kekekalan. Tapi kekekalan kita ada di mana? Jangan sampai kita terlena, kita dimabuk dengan keadaan sampai kita lupa bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Ini gampang sekali diingat ya. 24, 42 dari Injil Matius. Matius 24 ayat 42, firman Tuhan bilang begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah. Pastikan apakah saya sudah siap ketika Tuhan saya datang. Apakah saya sudah didapati berkenan di hadapan Tuhan ketika Tuhan saya datang. Jadi yang pertama dalam mempergunakan waktu yang ada, yang pertama jangan lagi bermain-main dengan dosa. Stop. Masuk tinggal dalam lumpur yang sama. Ayo bangkit, ayo hidup memuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar. Masakan kita mau jatuh lagi di tempat yang sama? Godaan itu akan terus ada, intimidasi itu akan terus ada. Tapi kita harus berkuasa atas dosa. Tuhan bilang, dosa itu sudah mengintip di ambang pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Sama-sama bilang sama saya harus berkuasa atas dosa. Jangan justru kita dikuasai oleh dosa. Ya, jadi karena hidup ini singkat, kita harus pergunakan waktu yang ada. Maka yang pertama yang harus kita ingat, stop bermain-main dengan dosa. Dia tidak akan pernah melihat datangnya hari baik kalau engkau masih tetap tinggal dalam dosa-dosamu dan engkau menikmati apa yang menjadi dosa-dosamu. Mengerikan saudara dikasih dalam Tuhan kalau kita tetap sehari-hari kita tetap tinggal dalam dosa. Kita sedang terlena sampai kita lupa waktu itu semakin singkat, semakin menipis. Dan tanpa kita sadari Tuhan sudah berdiri di ambang pintu, tetapi kita masih tinggal, tidak memakai jubah pengantin kita. Yang kedua, karena hidup ini singkat, maka gunakan setiap kesempatan untuk kita bisa berguna buat orang lain. Tadi pagi saya sudah bahas bagaimana hidup kita harus jadi berkat. Bagaimana hidup kita harus berguna, berfungsi, bermanfaat. Bukan lagi buat diri kita, tapi buat orang lain. Sehingga akhirnya keberadaan saudara dan saya itu di waktu-waktu yang singkat ini berguna buat orang lain.
Yuk sama-sama kita buat langkah profetik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berguna buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berguna buat orang lain. Amin. Mulai hari ini saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam komunitas doa pagi. Ayo berfungsi bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo berguna buat orang lain. Saya ajak setiap kita. Sehingga akhirnya kita menyadari di waktu-waktu singkat ini saya lakukan sesuatu. Di waktu-waktu yang singkat ini saya harus pergunakan sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena ingat waktu itu singkat. Kita tidak pernah tahu kapan masa kita habis. Tapi kebanggaan buat kita ketika selama kita di muka bumi ini kita dipercayakan Tuhan untuk menolong orang, untuk menguatkan orang, untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan berarti kita gak punya masalah, bukan berarti kita gak punya pergumulan, bukan berarti kita gak punya pokok-pokok doa yang harus kita punya pergumulan, kita punya masalah. Tapi kita rindu di tengah-tengah kita bergumul, di tengah-tengah kita memiliki masalah, kita juga jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum saya berdoa buat setiap kita, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mempergunakan waktu yang ada, yang pertama, stop bermain-main dengan dosa. Jangan lagi biarkan hidupmu ditindas oleh dosa. Karena ketika dosa mengikat saudara dan saya, maka dia akan membuat kita lupa bahwa waktu itu terus berjalan cepat. Tanpa kita sadari, waktu sudah habis dan terlambat. Yang kedua, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mempergunakan waktu yang ada, maka gunakan setiap kesempatan untuk kita bisa berguna, bermanfaat, jadi berkat buat orang lain. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Apa yang engkau sudah buat, ini yang selalu saya bilang, apa yang kau lakukan ketika orang melihat nama kita terukir di batu nisan, maka orang akan mengingat apa yang selama orang itu hidup dia perbuat. Pastikan yang orang itu ingat adalah kebaikan-kebaikan saudara dan saya. Pastikan apa yang orang itu ingat adalah bagaimana saudara dan saya sudah menjadi berkat. Saudara dan saya sudah menguatkan mereka. Saudara dan saya sudah memberkati mereka. Pastikan hidupmu berguna. Pastikan hidupmu bermanfaat. Pastikan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, karena hidup ini singkat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita pergunakan waktu yang ada? Teruslah bersaksi. Teruslah merebut jiwa-jiwa. Ingat, kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, Tuhan berikan kita tugas. Ada tongkat estafet yang harus kita kerjakan. Ketika Yesus meninggalkan kita naik ke surga, maka tugas itu diberikan kepada kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tugas kita adalah bersaksi. Dan selalu saya bilang, bersaksi, menginjil, menyampaikan firman, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil, bukan hanya tugas seorang anak-anak yang sekolah teologi, yang keluar teologi. Tapi setiap kita yang sudah diselamatkan memiliki tugas yang sama. Sampaikan kebenaran melalui kehidupanmu sehari-hari. Kita sampaikan kebenaran melalui kehidupan saudara dan saya. Kita sampaikan firman, sehingga akhirnya orang melihat perbuatan kita dan mempermuliakan Bapa di surga. Selama kita ada di muka bumi, selama kita hidup, selama kita masih ada, diberikan waktu, kesempatan dalam kita hidup, belajar untuk bersaksi. Karena melalui kesaksian-kesaksian kita ada banyak orang dikuatkan. Ada banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Ada banyak orang mengalami terobosan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. Kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan di hari-hari yang semakin hari semakin jahat.
Kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ayo gunakan kesempatan yang ada. Pakai waktu yang ada untuk kita menginjil, untuk kita bersaksi, untuk kita jadi berkat. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Pergunakanlah. Sehingga di hari-hari terakhir ini kita tetap terus hidup intim dengan Tuhan, kita tetap terus hidup dekat dengan Tuhan, dan ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain di sekeliling kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa hidup kami semakin hari semakin memahami bahwa kami punya tugas. Kami punya tugas yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab Tuhan tolong kami untuk selalu sadar, untuk selalu meminta hati seorang hamba, untuk selalu meminta hati yang penuhi dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Taruh itu dalam hati kami ya Allah, sehingga di hari-hari terakhir, di waktu-waktu ini yang semakin hari semakin mendekati kedatangan Kristus kali yang kedua, kami tidak lagi fokus kepada masalah pergumulan kami, tapi kami mau hidup mempergunakan waktu yang ada untuk menjadi berkat, untuk bersaksi, untuk tidak lagi hidup dan tinggal dalam dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan lama kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba bagikan buat umat-Mu. Tuhan tolong setiap kami, ingatkan kami bahwa waktu hidup kami singkat. Ingatkan kami bahwa hidup kami seperti uap yang hari ini ada, besok lenyap. Di kesementaraan hidup ini biarlah kami boleh terus menjadi berkat, kami boleh terus berguna buat orang lain. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu ya Allah, beri mereka hati yang bijaksana untuk melakukan dan mengelola setiap waktu yang Tuhan percayakan untuk mereka miliki. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani dalam ibadah doa pagi maupun doa malam hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan yang teguhkan iman mereka, Tuhan yang kuatkan hati mereka, agar mereka tetap terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Pada akhirnya kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil formulir doamu di rumahmu masing-masing. Saya mengajak setiap kita untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa kita di altar kudus Tuhan hari ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan atas pokok-pokok doa kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ambil formulir doamu, setiap pokok-pokok doa yang sudah tertulis di selembar kertas. Mari kita angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, di tangan kami ada pokok-pokok doa yang kami bawa, yang kami angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan lihat setiap umat Tuhan yang mengangkat pokok-pokok doa mereka di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami angkat formulir doa ini dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap pokok-pokok doa yang tertulis di dalam formulir doa ini akan kami coret satu persatu sebagai jawaban doa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima. Turunkan formulir doa kita saudara. Hari ini kami berdoa menyerahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu.
Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat. Kota dan bangsa kami diberkati Tuhan. Kota dan bangsa kami ditolong Tuhan. Kota dan bangsa kami dijaga Tuhan. Dimanapun tempat kami berada, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menjamah setiap pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin negeri kami. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah, Allah sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan mereka Allah. Karena kami percaya darah-Mu, bilur-bilur-Mu hari ini menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami perkatakan setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berfungsi normal, sehat sempurna. Di dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami, ada yang beristirahat atau ada yang kerjakan, Tuhan kami berdoa memohon penyertaan-Mu, tuntunan tangan-Mu mengarahkan kami, membimbing kami, membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan topang, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan, dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Bahkan kalau ada yang mereka konflik dalam rumah tangga mereka, kami berdoa Allah jamah, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami bersyukur dan Engkau akan kembali istirahat malam hari ini. Kami menyerahkan sepanjang malam hari ini. Kami akan beristirahat dengan tenang. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Bapak, ini yang menjadi doa kami. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layan dalam ibadah malam hari ini, biar mereka terus dikuatkan dalam iman mereka mengiring Tuhan, agar mereka tetap terus kuat hidup mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diingatkan kebenaran firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Itu adalah kesempatan yang hampir-hampir tidak lagi bisa terulang kembali. Karena itu selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Kita kembali ketemu hari Senin, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena saya Senin akan pergi ke kota Mobagu, saudaraku. Saat ini saya masih ada di Manado, tapi hari Minggu saya melayani di salah satu gereja yang ada di Manado, dan hari Senin saya pergi ke kota Mobagu. Dan saya tidak tahu bagaimana signal yang ada di sana. Mudah-mudahan ada signal di sana. Berdoa agar ada signal sehingga kita bisa mengikuti ibadah doa pagi. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau ada teman-teman dari kota Mobagu, kita akan ketemu hari Senin. Iya kan, di kota Mobagu kan, kota Mobagu tidak terlalu besar. Kalau kita bisa ketemu, kita makan-makan pisang goreng sama-sama ya kan. Ayo kita meet up ya kan. Karena hari ini tadi malam puji Tuhan, ada teman-teman yang dari kota Manado tinggal. Kita sudah bertemu, kita sudah menikmati anugerah Tuhan. Wow, dahsyat luar biasa. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap setia ikut Tuhan, dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.